Verdi Sambo sudah tersangka tapi Jokowi masih belum puas. Kapolri kena lagi. Tanyakan ke Kapolri, saya sudah keseringan menyampaikan mengenai itu. Tanyakan ke Kapolri ya, karena udah jelas semuanya. Usut tuntas, jangan ragu-ragu, jangan ada yang ditutup-tutupi. Ungkap kebenaran apa adanya, ungkap kebenaran apa adanya. Sehingga jangan sampai menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Itu yang paling penting. Polri melalui tim susnya tidak perlu ragu menetapkan Verdi Sambo sebagai tersangka bila terdapat cukup bukti, ya, bila terdapat cukup bukti. Itu kami sampaikan sebelum adanya pengakuan Baradae tentang dia berbohong, ya, kemudian membuat keterangan yang baru dengan fakta-fakta baru yang membantu pengungkapan ini. Ini akan terus dilaksanakan pemeriksaan tambahan. Tentunya langkah-langkah dari tim sus ini adalah merupakan wujud komitmen Polri untuk mengusut tuntas perkara ini secara akuntabel, jujur, terbuka, transparan, sesuai dengan harapan masyarakat dan arahan Bapak Presiden untuk mengusut tuntas. Jangan ragu-ragu, jangan ada yang ditutup-tutupi, ungkap kebenaran sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dari Presiden kepada Kapolri. Tapi ya. yang pasti, maksudnya untuk... Pak Jokowi juga udah meminta Pak ya, maksudnya buat diungkap dengan tegas gitu, dengan jujur. Kan Presiden udah 3 kali menyampaikan. Nah iya. Dan penyampaiannya sudah sangat terbuka. Jangan ada yang ditutup-tutupi, buka apa adanya, itu kan arahan Presiden. Sehingga Presiden tentunya mengharapkan untuk ini bisa terselesaikan supaya citra Polri tidak babak belur seperti saat ini. Kepolisian ini seolah-olah menutup-nutupi, makanya kalau kemudian ini sekarang molor-molor, terus kemudian keluarga minta visum ulang. Ada dugaan terjadi obstruction of justice ya. Obstruction of justice itu adalah satu tindakan yang sistematis untuk menghambat, menghalangi, mengaburkan pencapaian keadilan dalam proses penegakan hukum. Sampai sekarang pun yang kita rasakan bukan hanya sekedar otopsi, tersangka pun juga belum pernah ditampilkan kepada publik gitu. Karena itu adalah untuk kepentingan penyidikan dan itu juga nanti yang diungkapkan di dalam proses persidangan. Biar permasalahan ini betul-betul terbuka, transparan dan terbuka. Makanya otopsi ulang ini harapannya juga bisa mengembalikan. Presiden Jokowi lagi-lagi dan kembali mengingatkan agar kasus pembunuhan Brigadir Joshua diusut tuntas dan diungkap secara terbuka dan transparan. Pernyataan itu terbaru terkait kasus pembunuhan Brigadir Joshua itu disampaikan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jumat 12 Agustus 2022. Jokowi menyatakan secara prinsip dirinya tetap memerintahkan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengungkap kasus pembunuhan Brigadir Joshua secara terbuka dan transparan. Jokowi juga mengaku sudah menitipkan pesan kepada Polri agar jangan sampai menutup-nutupi peristiwa Jumat berdarah di rumah dinas mantan Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo, termasuk langkah Polri yang sudah menetapkan Irjen Verdi Sambo tersangka pembunuhan Brigadir Joshua. Presiden juga menekankan perintahnya sebelum-sebelumnya yang sudah disampaikan. Sementara Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo menyampaikan pernyataan terbaru kasus pembunuhan Brigadir Joshua melalui akun Instagramnya. Menurut Listio, pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir Joshua ini tidak lepas dari peran dan dukungan masyarakat. Selain itu, juga kerja keras anggota polisi yang menangani kasus tersebut. Listio menegaskan bahwa mengungkapkan kasus ini mengedepankan scientific investigation dengan melibatkan banyak pihak, di antaranya kedokteran forensik, balistik forensik, digital forensik, biometric identification, serta berbagai tindakan lain yang bersifat ilmiah.
Listio juga mengatakan akan menindaklanjuti seluruh polisi yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dalam penanganan kasus tersebut. Bahkan, ia memastikan akan memproses hukum siapapun yang terbukti melakukan tindak pidana. Terakhir, Kapolri menegaskan komitmen untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan Brigadir Joshua ini secara akuntabel, jujur, dan transparan. Terungkap isu perselingkuhan Ferdi Sambo dan AKP Rita Yuliana. Diduga sudah menikah diam-diam, Rita langgar aturan keramat kepolisian ini jika benar sudah jadi istri Ferdi Sambo. Terungkap isu perselingkuhan AKP Rita Yuliana dan Ferdi Sambo yang akhirnya bocor ke publik. Rumornya, kuat dugaan keduanya sudah menikah diam-diam, AKP Rita Yuliana memang menjadi perbincangan publik terkait isu dugaan hubungan gelapnya dengan Ferdi Sambo. Sejak awal kasus kematian Brigadir J, nama Rita Center dibicarakan, bahkan banyak yang berasumsi jika kematian Brigadir J ada sangkut pautnya dengan AKP Rita Yuliana. Setelah Ferdi Sambo ditetapkan jadi tersangka, Rita kembali jadi sorotan. Sebuah unggahan di Twitter menyebut jika pemicu Ferdi Sambo membunuh Brigadir J adalah karena dirinya ketahuan selingkuh, bahkan sudah menikah secara diam-diam dengan Rita Yuliana. Sedangkan isi chat nomor yang dirasakan kurang lebih seperti di bawah ini. Saat Ferdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka, muncul isu jika AKP Rita Yuliana sudah bercerai dengan suami sahnya, AKP Komang Yoga Arya Wiguna, yang juga anggota polisi. Hubungan Ferdi Sambo dan AKP Rita Yuliana juga ditulis akun Twitter bernama @mkoginta. Berikut isi cuitannya. 1. Sambo sudah tidak akur dengan istri sejak lama, bahkan sering pisah rumah. 2. Sambo memiliki cem-ceman poluan pangkat AKP Rita Yuliana Akpol 2013. Informasinya poluan tersebut akan mengundurkan diri atas permintaan FS dan sedang diproses. Atas cuitan itu, menimbulkan asumsi liar dari warganet yang tidak bisa dibendung. Namun akhirnya AKP Rita Yuliana menanggapi isu hubungannya dengan Ferdi Sambo. Hal itu terlihat dalam unggahan terbaru AKP Rita Yuliana di Instagram pribadi miliknya, @Rita Sorcha Yuliana. Dalam foto yang diunggah pada Sabtu 6 Agustus 2022, AKP Rita Yuliana menanggapi komentar warganet yang mengomentari unggahannya. Dalam komentar, warganet meminta kepada AKP Rita Yuliana untuk mengklarifikasi isu hubungannya dengan Ferdi Sambo yang sempat viral hingga menjadi bola liar. Tanggapan dari AKP Rita Yuliana dalam membahas komentar warganet itu pun mengejutkan. Tanggapan AKP Rita Yuliana dalam membalas komentar itu pun menjadi sorotan. Isu perselingkuhan ini masih belum bisa dibuktikan kebenarannya. Namun, jika dugaan ini benar, maka Rita Yuliana saat ini berstatus istri kedua dari Ferdi Sambo karena Ferdi Sambo belum berpisah dengan Putri Candrawati. Hal ini berarti Ferdi Sambo dan Rita Yuliana melanggar aturan mengenai pernikahan yang tertuang dalam Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi pegawai negeri pada Polri. Tak hanya pernikahan atau perkawinan, peraturan ini juga memuat pedoman dalam mengajukan izin perceraian dan rujuk bagi anggota Polri. Merujuk pada pasal 4 Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010, seorang polisi dilarang untuk memiliki istri atau suami lebih dari satu. Aturan juga berlaku bagi PNS Polri. Pasal 4 ayat 1 berbunyi, pegawai negeri pada Polri hanya diizinkan mempunyai seorang istri atau suami. Pasal tersebut membuat larangan bagi polisi wanita untuk menjadi istri kedua. Pasal 4 ayat 2 berbunyi, anggota Polri wanita dan pegawai negeri sipil Polri wanita dilarang menjadi istri kedua, dan seterusnya. Aturan lama memperbolehkan polisi memiliki istri lebih dari satu orang sesuai beberapa syarat. Namun pasal ini kemudian dihapus dalam Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010. Dengan penghapusan ini, artinya polisi sudah tidak dibolehkan untuk beristri dua. Periksa CCTV, Komnas HAM enggak ada penodongan senjata ke istri Irjen Sambo. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah memeriksa CCTV dan mendengarkan keterangan polisi terkait peristiwa penembakan yang menewaskan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Komnas HAM mengatakan tidak ada peristiwa penodongan senjata terhadap Putri Candrawati, istri Irjen Ferdi Sambo. Taufan mengatakan banyak sekali yang tidak sesuai antara keterangan yang disampaikan Polri di awal dengan bahan yang pihaknya telusuri. Ketidaksesuaian juga terdapat pada kronologi yang disebutkan terkait Sambo sedang PCR tes di luar saat insiden berdarah terjadi. Dia bertanya-tanya apa sesungguhnya terjadi. Taufan tak ingin menuduh sembarangan, tapi dia menduga ada yang tidak logis dengan kronologi yang disampaikan Polri saat awal pengungkapan kasus. Brigadir J tewas ditembak Bayangkara 2 Richard Eliezer Pudiang Lumiu pada Jumat 8 Juli 2022.
Versi polisi, penembakan itu dilakukan buntut pelecehan seksual dan penodongan senjata yang dilakukan Brigadir J kepada istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Chandrawati. Sambo disebut tak mengetahui insiden yang terjadi di rumah dinasnya, wilayah Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan itu. Sambo tahu setelah ditelepon istri dan bergegas pulang ke rumah dinasnya. Hal itu bukan tanpa sebab Polri melanggar perintah Presiden Jokowi karena menolak permintaan autopsi ulang jenazah Brigadir J. Hal tersebut diutarakan oleh Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso. Sugeng menilai penolakan permintaan autopsi ulang dari pihak keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat merupakan bentuk pelanggaran perintah dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Sebagai informasi, kasus ini pun telah menjadi sorotan Jokowi yang menginginkan adanya keterbukaan dan ketegasan dalam proses hukum yang berjalan. Menurutnya, autopsi ulang merupakan salah satu cara untuk membuka kebenaran terkait kasus ini.